Seperti halnya pada Yugoslavia, Kroasia, Makedonia, Bosnia dan Indonesia. Konflik yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah konflik Aceh, di mana dalam konflik tersebut telah memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun korban materi. Konflik atau pemberontakan di Aceh antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Hal tersebut untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disebut dengan GAM, merupakan organisasi perjuangan masyarakat Aceh yang telah berdiri di Aceh sejak tahun 1976. Namun pemerintah Indonesia menyebut GAM sebagai gerakan separatis. Tujuan didirikannya GAM adalah untuk mengupayakan Aceh dapat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membuat negara kesatuan sendiri. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front, atau disingkat dengan ASNLF. Secara umum, latar belakang konflik di Aceh yang paling jelas adalah perbedaan budaya antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia. Di samping itu, banyak kebijakan sekuler dalam administrasi pada masa Presiden Soeharto, yaitu Orde Baru, sangat tidak disukai di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh tidak menyukai kebijakan pemerintahan Orde Baru, yang mempromosikan satu budaya Indonesia. Kemudian lokasi Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia, menimbulkan anggapan yang meluas di Provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti dan memperhatikan masalah yang dimiliki Aceh, serta tidak bersimpati pada kebutuhan dan adat istiadat di Aceh yang berbeda. Selain itu, kecenderungan sistem sentralistik pemerintahan Soeharto, dan berbagai permasalahan lainnya akhirnya mendorong tokoh Aceh Hasan Ditiro, atau Tengku Hasan Muhammad Ditiro, untuk membentuk Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember tahun 1976, dan memproklamasikan kemerdekaan Aceh. Permasalahan utama yang dianggap melatar belakangi hal ini adalah budaya pemerintah Indonesia yang dianggap neokolonial, dan makin banyaknya jumlah transmigran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh, serta distribusi pendapatan yang tidak adil dari sumber daya alam yang diambil dari Aceh. Pada awalnya, gerakan ini terdiri dari sekelompok intelektual yang merasa kecewa atas model pembangunan di Aceh. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bawah orang-orang Jawa. Kelompok intelektual ini berpendapat bahwa telah terjadi kolonialisasi Jawa atas masyarakat dan kekayaan alam tanah Aceh. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, kalangan pemuda, serta tokoh-tokoh agama di Aceh, Hasan Ditiro kemudian membuat gagasan anti-kolonialisasi Jawa. Gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah pemerintah Orde Baru mengeksplorasi kekayaan gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara pada awal 1970-an. Sebab lain terjadinya GAM di Aceh diperkuat oleh dukungan yang datang dari para tokoh Darul Islam di Aceh, yang belum terselesaikan secara tuntas di zaman Orde Lama. Beberapa tokoh di TII yang gagal melakukan pemberontakan di Aceh merasa bahwa dengan memberikan dukungan terhadap GAM, nantinya Aceh dapat memperoleh kemerdekaannya. Pada awalnya, GAM adalah sebuah organisasi yang diproklamirkan secara terbatas. Deklarasi GAM yang dikumandangkan oleh Hasan Ditiro dilakukan secara diam-diam di sebuah kamp kedua yang bertempat di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, PD. Setahun kemudian, teks tersebut disebarluaskan dalam versi 3 bahasa, Inggris, Indonesia, dan Aceh. Penyebaran naskah teks proklamasi GAM ini terungkap ketika salah seorang anggotanya ditangkap oleh polisi, dikarenakan pemalsuan formulir pemilu di tahun 1977. Sejak itulah, pemerintahan Orde Baru mengetahui tentang pergerakan bawah tanah di Aceh. Banyak pemimpin GAM merupakan pemuda dan profesional berpendidikan, yang merupakan anggota kelas ekonomi menengah dan golongan kaya masyarakat Aceh. Kabinet pertama GAM, yang dibentuk oleh Ditiro di Aceh antara tahun 1976 sampai 1979, beranggotakan beberapa tokoh sebagai berikut: Tengku Hasan Ditiro sebagai Wali Negara, Dr. Muhtar Hasbi sebagai Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri, Tengku Ilyas Lebe sebagai Menteri Kehakiman, Dr. Zaini Abdullah sebagai Menteri Kesehatan, Dr. Husaini Hasan sebagai Menteri Pendidikan dan Informasi,
Malik Mahmud sebagai Menteri Luar Negeri, Dr. Zubir Mahmud sebagai Menteri Sosial, Amir Mahmud Rashid sebagai Menteri Perdagangan, Tengku Muhammad Usman Lampoi Awe sebagai Menteri Keuangan, Amir Ishak sebagai Menteri Komunikasi, dan Dr. Asnawi Ali sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Industri. Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap Mobil Oil Indonesia, yang merupakan pemegang saham PT Arun NGL, di mana PT Arun NGL adalah operator ladang gas Arun yang berlokasi di Lok Seumawe, Aceh Utara. Pada saat itu jumlah pasukan yang dimobilisasi oleh GAM sangatlah terbatas. Meskipun sudah ada ketidakpuasan cukup besar di Aceh, namun hal tersebut tidak mengundang partisipasi aktif massa untuk mendukung GAM. Dalam pengakuan Hasan di Tiro sendiri, pada awalnya hanya 70 orang yang bergabung dengannya, dan mereka kebanyakan berasal dari Kabupaten Pidi, terutama dari desa di Tiro sendiri, yang bergabung karena loyalitas pribadi kepada keluarga Hasan di Tiro. Sementara sisanya bergabung karena faktor kekecewaan pada pemerintah pusat. Pada akhir tahun 1979, tindakan penekanan yang dilakukan militer Indonesia telah memukul telak GAM. Para komandan GAM banyak yang berakhir dibunuh, pengasingan, atau dipenjara. Pengikut GAM lantas tercerai-berai, bersembunyi dan melarikan diri. Para pemimpinnya seperti Dr. Husaini Hasan, Malik Mahmud dan Zaini Abdullah sudah kabur ke luar negeri, dan kabinet GAM yang resmi tidak lagi menjalankan fungsinya. Meskipun tidak mendapatkan dukungan yang luas, tindakan kelompok GAM yang lebih agresif ini membuat pemerintah Indonesia bertindak represif. Periode antara tahun 1989 sampai 1998 kemudian dikenal sebagai era daerah operasi militer. Ketika militer Indonesia meningkatkan operasi kontra pemberontakan di Aceh. Langkah pemberlakuan DOM di Aceh ini, meskipun secara taktik sukses menghancurkan kekuatan gerilya GAM, namun telah menyebabkan korban di kalangan penduduk sipil lokal di Aceh. Dan rakyat Aceh merasa terasing dari Republik Indonesia. Karena merasa terasing dari Republik Indonesia, setelah operasi militer tersebut, penduduk sipil Aceh kemudian mendukung dan membantu GAM membangun kembali organisasinya. Saat militer Indonesia hampir seluruhnya ditarik dari Aceh atas perintah Presiden Habibie. Pada akhir era 1998 setelah kejatuhan Soeharto. Saat itu Jakarta dilanda kerusuhan, dan terjadi ketidakstabilan pemerintahan dan politik di Indonesia. Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, menandakan berakhirnya era Orde Baru. Berbagai upaya untuk meredam pemberontakan di Aceh masih terus diusahakan oleh presiden-presiden RI berikutnya. Sejak era Presiden Habibie sampai dengan Presiden Megawati, telah mengupayakan berbagai kebijakan. Namun sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif. Pada tahun 1999, saat terjadi kekacauan di Jawa dan pemerintah pusat yang tidak efektif, hal tersebut memberikan kesempatan bagi GAM untuk melancarkan pemberontakan kembali di Aceh. Namun kali ini dengan dukungan yang besar dari masyarakat Aceh. Sebenarnya pada tahun 1999 diumumkan penarikan pasukan. Namun karena situasi keamanan yang memburuk di Aceh, kemudian menyebabkan pengiriman ulang tentara dalam jumlah yang besar ke Aceh. Pada pertengahan 2002 GAM dikatakan telah menguasai 70% pedesaan di penjuru Aceh. Memburuknya kondisi keamanan di Aceh menyebabkan tindakan pengamanan keras dilakukan pada tahun-tahun 2001 sampai tahun 2002. Pemerintah Megawati pada tahun 2003 juga meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri konflik dengan GAM untuk selamanya, dan keadaan darurat diberlakukan di Provinsi Aceh. Pada November tahun 2003 darurat militer diperpanjang lagi selama 6 bulan. Karena GAM belum dapat dihancurkan sepenuhnya. Menurut laporan Human Rights Watch akibat dari diadakannya darurat militer di Aceh, menyebabkan sekitar 100.000 orang mengungsi. Pada 7 bulan pertama darurat militer dan beberapa pelanggaran HAM. Konflik ini sebenarnya masih berlangsung pada akhir 2004. Namun saat itu tiba-tiba bencana tsunami terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2004. Dan memporak-porandakan segala infrastruktur di Provinsi Aceh. Sehingga secara tidak langsung, bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut
berhasil membekukan konflik yang terjadi di Aceh. Setelah bencana tsunami dahsyat meluluhlantahkan sebagian besar Aceh, dan menelan ratusan ribu korban jiwa, kedua belah pihak, GAM dan pemerintah Indonesia menyatakan gencatan senjata, dan menekankan kebutuhan yang sama untuk menyelesaikan konflik tak berkesudahan ini. Upaya-upaya perdamaian yang sebelumnya telah gagal, tetapi karena beberapa alasan termasuk faktor bencana tsunami, perdamaian akhirnya terjadi pada tahun 2005 setelah 29 tahun konflik berkepanjangan. Perundingan perdamaian kemudian difasilitasi oleh LSM berbasis Finlandia, Crisis Management Initiative, dan dipimpin Martti Ahtisaari yang merupakan mantan Presiden Finlandia. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan damai yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Berdasarkan perjanjian, maka terciptalah kesepakatan bahwa dilakukannya pelucutan senjata GAM, dan Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia. Kemudian tentara non-organik akan ditarik dari provinsi. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Uni Eropa menerjunkan 300 pemantau yang tergabung dalam misi pemantau Aceh. Misi mereka selesai pada tanggal 15 Desember tahun 2006. Setelah suksesnya pemilihan daerah gubernur Aceh yang pertama. Terima kasih sudah menonton. Silahkan berikan komentar kalian. Tapi jangan lupa subscribe, like dan bagi video sebanyak-banyaknya.